LL Dikti itu diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. LL Dikti itu adalah satuan kerja pemerintah yang khusus menangani mutu pendidikan tinggi swasta dan negeri. Persoalannya di Sumatera Utara ini 7 perguruan tinggi yang sudah akreditasi institusinya, universitasnya sudah unggul, dan ada yang masih C. Apabila alumninya itu lebih dari 50% tidak tamat 4 tahun pas, itu tidak bisa unggul. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja bersama saya Khairuna. Di episode kali ini kita akan ngebahas terkait pendidikan dan lebih tepatnya pendidikan perguruan tinggi swasta. Dan kali ini sudah berhadir di podcast Mau Tahu Aja narasumber kita, yaitu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah Sumatera Utara, Profesor Saiful Anwar Matondang PhD. Halo, selamat datang Prof. Selamat sore. Ya, selamat kabarnya? Sore, terima kasih atas undangannya. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Prof? Baik. Tadi perjalanan menuju di sini lancar kan Prof? Ya, ada macet-macet sedikit, namanya Kota Medan ya. Kota Medan pasti macet ya Prof. Oke, Prof, sesuai dengan pembahasan kita tadi, kita akan ngebahas terkait perguruan tinggi swasta nih Prof. Tapi sebelum itu boleh dong Prof dijelaskan apa peran utama dari LL Dikti ini Prof? Baik, LL Dikti itu diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. LL Dikti itu adalah satuan kerja pemerintah yang khusus menangani mutu pendidikan tinggi swasta dan negeri. Oke. Iya. Jadi kami langsung bertanggung jawab kepada menteri sesuai dengan pasal 57 di undang-undang tersebut. Oke. Menurut Prof melihat PTS yang ada di Medan ini Prof, bagaimana tuh Prof? Dan apa saja sih permasalahan yang sering terjadi di perguruan tinggi swasta kita ini Prof? Baik, LL Dikti Wilayah 1 itu mulai dari Langkat sampai Mandaling Natal dan juga sampai Nias Selatan. Jumlahnya perguruan tinggi swasta itu 190, ditambah negeri ada 8 ya. Cuma negeri itu kan ada yang di bawah kementerian, ada juga USU sudah PTNBH ya, jadi kami tidak terlalu mengintervensi ke mutu mereka karena mereka itu sudah dianggap punya mutu yang lebih baik dari yang lain gitu. Nah, persoalannya di Sumatera Utara ini ada perguruan tinggi 7 perguruan tinggi yang sudah akreditasi institusinya, universitasnya sudah unggul. Dan ada yang masih C, ada juga yang masih baik, ada yang baik, ada yang B, ada yang baik sekali, ada yang A, ada yang unggul. Tetapi kebanyakan itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu B, tidak ke atas, tidak ke bawah, dia di tengah. Nah itu yang paling repot. Tapi sebetulnya yang paling repot itu adalah yang C atau baik. Kenapa? Karena biasanya sumber daya dosennya masih lemah, sumber sarprasnya dan labnya juga masih minim, dan mahasiswanya juga biasanya masih di bawah 1.000. Oke. Nah ini kan secara bisnis sebetulnya kalau di bawah 1.000 itu masih pas-pas makan ya. Apabila terjadi COVID, terjadi resesi, itu bisa turun menjadi 700. Dan apabila 700 kayak COVID itu sebetulnya yayasan sudah harus memberikan hibah dari kemampuan yayasan itu kepada pengelolanya. Dalam hal ini ketua sekolah tinggi atau direktur akademi. Karena memang secara finansialnya mereka sudah tidak cukup untuk operasional.
Nah, untuk pihak LLDikti sendiri bagaimana tuh Prof untuk menangani hal seperti itu? Iya, biasanya kita memberikan sertifikasi dosen bagi dosen yang sudah 2 tahun lebih menjadi dosen, sudah jabatan fungsionalnya asisten ahli, dan juga kita memberikan bantuan untuk akreditasi program studi pakai reimburse, dan juga kita berikan beberapa beasiswa dan juga kita linkkan kepada perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan beasiswa atau bantuan, tidak juga dalam bentuk beasiswa, mungkin bantuan ada kadang-kadang dari Pemda itu mahasiswanya diberi 1 juta 1 tahun, itu juga sudah meringankan. Jadi banyak sekali tugas-tugas kami yang harus linkkan ke perusahaan dan juga Pemdanya agar anak-anaknya tidak berhenti kuliah gitu. Selain beasiswa KIP dari kita atau dari aspirasi teman-teman anggota DPR ya. Berarti banyak sekali memang tugas LLDikti ini untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Medan ini ya Prof ya? Di Sumatera Utara, bukan hanya Medan. Dari Langkat sampai Panyabungan sampai Nias Selatan. Sumatera Utara. Ya. Tadi Prof sempat menyinggung juga bahwa ada 7 PTS yang sudah unggul dan 3 lagi sedang antri untuk dinilai. Itu PTS yang udah unggul itu apa aja tuh Prof? Yang paling dulu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu sekitar November 2022 sebelum saya kepala. Kemudian baru Universitas Prima Indonesia itu sekitar Maret ya 2023 ya. Kemudian disusul Stikes Wirahusada, kemudian Universitas Pancabudi, Universitas Medan Area, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, dan terakhir bulan lalu Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, dan 3 lagi sedang antri untuk dinilai dari BAN PT. Untuk mencapai akreditasi unggul, Prof, bagaimana caranya supaya kampus-kampus bukan terkecil sih, maksudnya kampus-kampus yang masih memiliki akreditasi yang B atau A ini bisa menuju ke unggul itu? Pertama, pembaginya adalah kalau dia ada 10 program studi, dia harus unggul 2 minimal dan baik sekali 3. Jadi 50% itu sudah melampaui yang minimal ya. Jadi kalau kita bilang di tengah-tengah adalah B, maka kalau dia ada 10 program studi, dia harus ada 2 yang unggul program studinya dan baik sekalinya ada 3. Dan yang B-nya itu ada 5 lagi, itu bisa. Ditambah lagi SOP dan manajemen di rektoratnya. Bagaimana rektoratnya itu mengelola perguruan tinggi itu dalam 4 tahun terakhir ini. Jadi ada visi misinya, ada kerjasama dengan luar negeri, ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dunia usaha, pemerintah daerah, itu banyak sekali dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bidang kerjasama. Termasuk juga yang tadi sampaikan tentang alumni. Apabila alumninya itu lebih dari 50% tidak tamat 4 tahun pas, itu tidak bisa unggul. Jadi 50% itu mahasiswanya harus tamat 4 tahun. Berarti Prof memang kelulusan mahasiswanya itu juga dilihat untuk mencapai unggul itu tadi Prof? Iya, jadi kalau ada yang 6 tahun, 7 tahun itu sangat sulit untuk unggul. Makanya kita mendorong ketua program studi itu harus betul-betul memantau dosen yang jadi pembimbing skripsi. Biasanya bottleneck-nya itu adalah pada saat bimbingan skripsi. Makanya kita beri opsi kalau memang prodi itu merasa pembimbingan skripsi menjadi penghalang untuk lulus 4 tahun, kan boleh saja non skripsi. Anak-anak itu boleh menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan. Misalnya setelah PKL dia menulis artikel ilmiah tentang PKL-nya, itu di jurnal yang akreditasi Sinta 6 atau Sinta 5, tidak perlu skripsi.
Nah, untuk pemantauan terhadap mahasiswanya sendiri itu bagaimana, Prof? Kami bisa lihat kok di sistem, misalnya masuk dia 10 September tahun 2020, berarti 10 September 2024 harus yudisium dong di prodinya. Berarti kan ada laporannya, kelihatan itu semua. Yudisiumnya kapan? Oh, berarti terus bukan wisudanya, yudisiumnya. Oh, yang dilihat yudisiumnya. Yudisiumnya. Oke. Nah, Prof, terkait dengan kegiatan mahasiswanya nih, Prof. Setiap perguruan tinggi kan itu memiliki kegiatan-kegiatan untuk mahasiswanya. Apakah LLDikti juga menyediakan itu, Prof? Di zaman menterinya Mas Nadiem, kita itu punya program MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu ada 2 sistem. Satu yang dibiayai oleh Dikti namanya flagship, MBKM flagship. Jadi mahasiswa itu dibantu dosen pembimbingnya bisa apply online. Apakah dia mau praktikum di dalam dan di luar negeri. Atau kampus mengajar jadi guru di desa-desa terpencil. Jadi itu banyak program flagship itu yang dibiayai di zaman Pak Nadiem. Iya. Jadi itu bisa apply sendiri mahasiswanya. Nanti kalau dia sudah memenuhi syarat, dia hanya minta izin dari rektoratnya. Untuk itu sekarang kegiatan mahasiswanya itu apa, Prof? Untuk sekarang masih masa transisi, namanya kampus berdampak. Sebetulnya lanjutan dari itu, karena kita menuangkan aplikasi dari Astacita Presiden Prabowo Gibran ya. Jadi ada penguatan sumber daya manusia, kemudian juga swasembada, green energy, dan juga membantu desa-desa untuk meningkatkan taraf hidupnya, mungkin membantu BUMDesnya atau usaha-usaha yang ada di desa. Nah sekarang sedang proses pembentukan, tapi itu sebetulnya harus dimulai dulu dari MBKM yang dulu, karena terbentuk dulu institusinya, jaringannya. Misalnya kampus-kampus itu sudah ada desa binaannya, ada beberapa kampus yang sudah ada desa binaannya selama 4 tahun ini, kita tinggal lanjutkan di dalam kampus berdampak. Misalnya seperti ini, teman-teman dari program studi komputer atau sistem informatika bisa membantu website desa untuk data desa, berapa penduduknya, berapa yang punya penyakit X, berapa yang merantau, berapa yang kena stunting gitu. Jadi di website itu bisa dibantu oleh mahasiswa. Misalnya mereka 3 bulan di sana untuk digitalisasi tata kelola desa gitu. Apakah itu nanti akan ada pembiayaan dari LLDikti, Prof? LLDikti sebetulnya hanya merekomendasikan, karena LLDikti itu melaksanakan, mengeksekusi apa yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti, program-program itu. Jadi anggarannya semua di Dirjen Dikti. Kami cuma merekom dan mengeksekusi kegiatan yang ditetapkan Dirjen Dikti. Terkait kewirausahaan yang pernah dilakukan pada zaman Nadiem kemarin, Prof, apakah itu tetap berlanjut untuk sekarang? Iya, kita harap itu masih lanjut. PKM kewirausahaan mahasiswa namanya. Jadi usahanya boleh yang jasa, boleh yang manufaktur, tapi mungkin kalau manufaktur biayanya karena 8-10 juta agak berat ya. Tapi kalau misalnya buka usaha kecil, buka kios mungkin memadailah modalnya 8-10 juta. Dan itu biasanya dibentuk per kelompok. Cuma di tahun 2023-24 itu jumlah yang mendapat dan jumlah anggarannya itu kan sangat terbatas ya. Mungkin satu kampus mungkin yang besar seperti UMSU mungkin hanya 10, ya kampus yang kecil hanya 2 atau 3 gitu. Dan itu nggak semuanya bisa dapat ya, Prof? Nggak semua bisa dapat karena seleksinya sangat ketat. Karena kadang-kadang anak-anak kita ini copy paste dari internet ya.
Jadi kita lihat pakai plagiat punya orang lain di Jogja misalnya. Sebetulnya usaha itu sudah ada di sana gitu. Dia tinggal copy paste. Yang kita inginkan kan kemarin itu misalnya ada satu kampus mahasiswanya mengusulkan mengolah sayur labu menjadi makanan-makanan kuliner ya. Nah, itu yang kita inginkan, yang original ya. Dan modalnya pun nggak banyak. Original dari pemikiran mahasiswa bukan copy paste dari internet ya. Di situ kadang-kadang mereka gagal karena dilihat plagiasi ya. Biasanya Prof untuk pembiayaan itu dapatnya cuman berapa kelompok tuh Prof untuk? Iya, kadang-kadang satu kampus itu ada yang hanya 2. Ada yang kampus besar ya dapat 5, ada yang 10 gitu. Itu tergantung student body-nya ya. Makin besar student body-nya, kemungkinannya mereka bisa dapat 8, 10 gitu. Kalau makin kecil ya di bawah 3.000 mungkin hanya dapat 2 gitu. Oke, Prof, kita balik lagi ke awal tadi. Prof sempat menyinggung terkait pembiayaan atau beasiswa atau KIP juga, Prof. Karena kan sekarang ini masih penerimaan mahasiswa baru ya, Prof. Dan banyak juga mahasiswa sekarang siswa-siswi yang sedang mencari PTS tujuannya. Untuk menjangkau atau mendapatkan beasiswa itu seperti apa, Prof? Pertama, yang bersangkutan yang prioritas adalah waktu di SMA-nya punya kartu Indonesia Pintar ya. Itu sudah pasti, apalagi dari keluarga kurang mampu ya. Dari kakaknya, dari penghasilan orang tuanya itu bisa terlihat kok. Makanya mereka biasanya ikut tes dulu di kampus swasta dan negeri, dan dituliskan di situ untuk usulan KIP dengan melengkapi KK, foto rumah dan segala macam. Itu bisa diakses dari mana? Langsung mereka di sekolahnya masing-masing. Dari sekolahnya kartunya kan sudah ada KIP, tinggal lanjutkan PIP ya. Kalau di SMA tinggal lanjutkan ke KIP kuliah. Untuk pembagian uangnya itu seperti apa, Prof, kalau KIP ini? Pertama ada 2 ya. Kita lihat dulu 2 komponen pembiayaan. Pertama adalah SPP. Jadi kalau yang akreditasi unggul dia kan dapat 10.500.000 ya SPP-nya. Cuma kadang-kadang ada kampus yang SPP-nya sudah 14 juta. Jadi kampusnya harus menombok untuk anak itu. Nah, kalau kita di Sumatera Utara biasanya yang lebih aman itu yang akreditasinya B ya. Tengah-tengah, karena masih bisa di-cover oleh beasiswa yang dikirim langsung ke rekening rektornya ya untuk SPP-nya. Pembiayaan kedua adalah biaya makan anak-anak itu atau living cost ya. Oh, itu mereka dapat juga ya, Prof? Dapat dari pusat, nanti dikirim ke rekening masing-masing. Ya. Terus Prof, untuk cara mereka mendaftarkan itu kan tadi melalui sekolah-sekolah itu kan, Prof. Berarti pada saat udah di kampusnya, apakah itu tetap terdata dan mereka sampai selesai gitu? Selesai. Kami ada data, kami bisa monitor, kami bisa lihat, dan kami bisa pantau anak-anak itu. Karena sistemnya kan terkoneksi dari kampus ke LLDikti ke kementerian itu terkoneksi, bisa dilihat IPK-nya berapa tiap semester, dan kalau IPK-nya rendah itu biasanya kami pertanyakan. Berarti IPK itu standarnya berapa tuh, Prof? Untuk standarnya biasanya kan kalau kita yang sosial ya 3,0 ya, yang saintek biasanya 275 minimal gitu. Untuk pihak LLDikti sendiri memberikan kuota itu seberapa banyak, Prof? Yang menentukan kuota kementerian. Kementerian. Tahun lalu kita dikasih yang otonom itu 4.200 ya, yang kita membagi. Tetapi ada yang dari teman-teman politisi Komisi 10. Ada yang dapat 700 satu anggota DPR, ada yang dapat 1.000,
tergantung fraksinya dan juga keputusan partainya. Dia mau membagi berapa di wilayah dia. Oh, seperti itu. Nah, Prof, seberapa penting sebenarnya kolaborasi antara PTS di Sumatera Utara ini dengan dunia industri serta pemerintahan, Prof? Pertama, bahwa dunia industri itu adalah dunia nyata. Jadi misalnya kalau mahasiswa belajar akuntansi itu kan simulasi, baik itu yang manual maupun yang di komputer. Benar. Ketika dia kerja magang di asuransi atau di perbankan, itu kan nyata, ada uangnya, ada transaksinya, ada nasabahnya. Jadi kalau kita belajar di kampus saja nggak cukup, maka kita mendorong mahasiswa semester 6, 7, 8 itu untuk kalau bisa satu semester dari 6, 7, 8 itu harus ada di dunia usaha, dunia industri gitu. Berarti memang di pihak kampus ataupun PTS di Sumut ini harus terikat dengan beberapa industri ya, Prof, wajib ya? Malah wajib ya, Prof ya. Oke, Prof, bagaimana nih LL Dikti melihat peran PTS unggul dalam meningkatkan kemajuan di wilayah kampusnya, Prof? Iya, jadi PTS unggul itu sebetulnya dia sudah memiliki 20% akreditasi prodinya unggul ya. Jadi biasanya calon mahasiswa baru itu melihat prodinya dulu unggul apa tidak. Karena unggul itu berarti dosennya banyak yang memiliki jabatan fungsional, memiliki latar belakang doktor, jabatan fungsionalnya lektor kepala dan profesor. Dan juga profesornya itu sudah punya nama. Jadi sebetulnya kalau mau banyak mahasiswa di prodi itu carilah profesor dan doktor yang dosen tetapnya itu di situ yang sudah punya nama. Karena mahasiswa akan mengejar profesor dan doktor itu yang sudah punya nama. Jadi kalau nggak punya nama dia nggak top itu susah. Jadi makanya kampus-kampus besar itu biasanya menginvest orang-orang yang sudah punya nama. Misalnya dia ahli akuntansi. Mereka biasanya mengejar itu untuk di-hire atau disewa jadi dosen tetap. Kalau dia misalnya sudah jadi konsultan di luar, mereka pakai sebagai dosen tidak tetap. Berarti itu menjadi syarat untuk PTS unggul juga ya, Prof? Iya, karena itu yang menentukan dia unggul apa tidak. Karena biasanya orang ini baik secara praktikum di luar atau sosial, punya pergaulan, jaringannya juga bagus, itu biasanya menjadi magnet bagi calon mahasiswa baru. Prof, kita mungkin balik lagi Prof ke peran LL Dikti, tapi ini terkait penerimaan mahasiswa barunya, Prof. Itu seperti apa? Penerimaan mahasiswa baru itu kalau yang PTS itu biasanya kita kasih waktu sampai 31 Oktober. 31 Oktober dan ada yang sudah start itu penerimaan dari bulan 5 karena anak-anak kan udah tamat dari sekolah. Nah, boleh aja dia start dari bulan 5, dia datang ke sekolah-sekolah, dia bagi link dari HP-nya yang bisa mengisi. Karena kan sekarang ini udah jarang ya kampus mengisi formulir masuk kuliah itu pakai manual ya. Iya, sekarang sudah online semua digitalisasi. Bener. Bahkan ada kumpulan-kumpulan yang ikut. Misalnya tes di anak itu tes boleh 3 pilihan. Ada kampus di Jawa, misalnya di Jogja, pilihan keduanya di UMSU, pilihan ketiganya mungkin di Aceh gitu. Bisa ada kerjasama seperti itu. Oh, berarti ada kemungkinan untuk pertukaran. Iya, dia bisa milih di mana waktu dia mendaftar. Kalau misalnya nggak lolos di Muhammadiyah di Jogja, bisa saja dia ke UMSU atau nggak lolos lagi bisa saja ke Aceh. Dan itu biasanya prodi-prodi yang yang seleksinya ketat ya, kayak kedokteran, farmasi, teknik sipil itu kan yang ketat-ketat ya kriterianya, nggak bisa sembarangan.
Oke. Pasti mahasiswa ini kan nantinya akan juga ada seperti Prof bilang internasional, magang internasional ataupun pertukaran pelajar. Nah, itu seperti apa, Prof? Nah, di zaman Pak Nadiem itu ada ISMA namanya. ISMA itu ada websitenya di Dirjen Dikti, tinggal apply aja. Kalau dia memenuhi syarat bahasa dan kecakapannya lolos. Kemarin itu dari UMSU ada beberapa yang ke Eropa ya, dibiayai oleh kementerian. Berarti itu tetap di dalam pengawasan LLDT? Iya, karena kita kasih rekomnya waktu mereka mau masuk kan gitu. Dan kita juga cek kriterianya. Nanti tim pusat itu yang menyatakan dari sekian, misalnya kompetisinya untuk ke Inggris, ada 2.500 mahasiswa yang apply, dananya cuma untuk 10 orang, jadi diseleksilah yang 10 yang terbaik kan gitu. Ternyata ketat juga untuk persaingan ke sana. Iya, untuk ke luar negeri ya. Ya. Nah, mungkin kan mahasiswa ini banyak yang terkendala di bahasa ya, Prof, seperti yang bilang tadi. Iya. Adakah memang pembiayaan ataupun pembekalan dari LLDikti yang bisa mereka akses secara gratis, Prof, untuk belajar itu? Dulu kita ada program bahasa waktu kita ada di Growth Center. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang kita serahkan ke kampus masing-masing. Berarti sudah diserahkan ke kampus? Iya, biasanya sih masalah bahasa itu kalau dari kota Medan atau kota Siantar, kota-kota besar itu yang banyak kursus bahasa Inggris itu biasanya 5 atau 6% mahasiswa di sana itu, siswa sana itu bagus bahasa Inggrisnya. Tapi yang kita sulitkan yang dari kampung-kampung yang tidak ada kursus bahasa Inggris di sana. Itu menjadi hambatan juga bagi mereka. Makanya kami berharap kampus itu menyediakan language center yang mahasiswanya bisa masuk situ. Ya, ada beberapa kampus yang punya language center yang bisa mahasiswa masuk situ untuk kursus bahasa Inggris. Oke. Nah, apakah ini program internasional ini ada di semua PTS, tidak perlu PTS unggulan saja, Prof? Atau gimana? Semua boleh masuk. Berarti semua ada semua terdaftar untuk ke internasionalnya ya, Prof? Dia mengisi data dia di website. Ketika dia eligible, nanti kita rekom untuk. Tapi kompetisinya kan sangat ketat sekali. Oke. Ya. Nah, bagaimana nih Prof? Prof melihat perkembangan dunia pendidikan di Sumatera Utara ini, Prof? Iya, ketika saya masuk kepala LLDikti 2022, yang Desember 2022 yang unggul kan baru UMSU di November 1 bulan sebelum saya masuk. Oke. Nah, sekarang kan sudah bertambah 6 dan yang antri 3 lagi. 6 tambah 3 kan kemungkinan nanti di bulan Juli itu 10 yang unggul. Dan ini memang menjadi target ya, Prof? Iya, target kami sebetulnya cuma nambah 5, sekarang sudah nambah 6, udah lebih 1 dan ada yang antri 3 lagi untuk dinilai. Biasanya itu waktu untuk penilaian itu seperti apa, Prof? Penilaian itu ada penilaian desk evaluation yang mereka kirim dan dicek juga di data PD Dikti kebenarannya. Nah, itu dicek. Kalau sudah sesuai skornya 361, barulah Ban PT menugaskan 4 atau 5 asesor untuk datang ke Medan untuk menilai kenyataannya betul apa tidak di lapangan. Kalau dari segi infrastruktur kampusnya, apakah itu juga menjadi bahan penilaian, Prof? Termasuk. Apalagi kedokteran, farmasi, teknik sipil, teknik informatika. Kalau nggak ada lab-lab yang bagus-bagus, mana tidak sesuai untuk unggul kan. Nah, ketika udah unggul nih, Prof, dan infrastrukturnya masih mentok di situ aja, apakah akan ada pengembangan lagi atau gimana, Prof? Nggak bisa. Jadi berarti akreditasi program studi kedokteran itu atau farmasi atau teknik sipil atau teknik komputer itu harus lengkap dulu dengan baik. Dia akan mendukung universitasnya untuk unggul. Jadi program studinya dulu unggul duluan.
baru universitasnya. Oh, seperti itu. Berarti dimulai dari Program studinya baru Iya. ke universitasnya Iya. gitu ya, Prof. Nah, ngebahas soal akreditasi. Apakah ada rencana akreditasi ini akan diganti nih, Prof, menjadi 2 saja, terakreditasi dan tidak terakreditasi? Iya. Itu seperti apa, Prof? Ada Permen 53 yang diluncurkan oleh Pak Nadiem Makarim di 2024 bahwa tahun 2025 ini akreditasi itu hanya 2 untuk institusinya, untuk universitasnya. Apabila lewat 17 Agustus mengajukan akreditasi. Oke. Ya, jadi 17 Agustus 2025 karena Permen 53 itu memberi waktu 12 bulan untuk diberlakukan. Nah, jadi setelah 17 Agustus kalau di Permen 53 itu hanya ada 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, cuma kan sekarang apakah Pak Menteri yang sekarang merevisi itu sampai 17 Agustus 2025 ini saya nggak tahu pasti. Itu yang belum tahu ya, Prof. Belum tahu. Tapi rencana untuk ke situ ada. Ada, cuma kan teman-teman yang sudah kadung invest Sarpras, invest SDM, invest peralatan, infrastruktur, dia kan merasa dirugikan. Dia kan tadinya setelah dia sudah punya cukup dana, cukup dosen, sejak 2022 kan dia ingin unggul di 2025 akhir kan gitu. Nah, apakah nanti jadi pertimbangan yang seperti ini yang teman-teman yayasan yang sudah investasi banyak kan gitu. Kalau jadi pertimbangan kan nanti berarti revisi Permen 53 itu ada 3 nanti. 1 terakreditasi, 1 lagi akreditasi unggul yang di bawahnya tidak terakreditasi kan gitu. Berarti cuma 3 aja ya, Prof ya? Kemungkinannya kalau kita mempertimbangkan bagaimana investasi teman-teman yang punya yayasan yang sudah dia invest selama 2-3 tahun ini kan, kasihan kan. Itu yang menjadi pertimbangan juga. Karena mereka menuju unggul itu sebetulnya kalau dia seperti UMSU misalnya unggul di 2022, dia kan dari 2019 sudah menyusun ini semua. Tidak tiba-tiba, umumnya itu 3-4 tahun untuk menuju unggul itu. Bukan tiba-tiba kan. Nah, kan kasihan yang sudah investasi banyak kan. Tapi ya itu kembali lagi keputusan menterinya kan, bukan kami kan. Seperti itu. Oke, Prof. Kita ngebahas soal akreditasi unggul nih, Prof. Salah satu syarat untuk menjadi akreditasi unggul ini kan mahasiswanya yang lulus dan bekerja juga gitu ya, Prof. Nah, ketika mahasiswanya ini ternyata sudah lulus dan tidak mendapatkan pekerjaan, itu seperti apa, Prof? Tanggapannya? Nah, makanya kan di program MBKM dulu mahasiswa itu masuk ke dunia usaha, dunia industri. Supaya mereka tahu di dunia nyata itu seperti itu bekerjanya. Nah, salah satu memang kriterianya bahwa mahasiswa itu 6-1 tahun sesudah tamat harus bekerja kalau bisa sesuai dengan bidangnya. Benar, Prof. Tapi kan kebanyakan di Indonesia ini orang mencari kerja sebetulnya ada hubungan konektivitas, apakah saudara, famili, tetangga untuk bekerja. Misalnya ya banyak teman-teman alumni IPB Bogor itu bekerja di BRI. Mungkin karena dulu senior-seniornya udah masuk ke BRI. Kalau dari agribisnis ya oke aja kan karena ada bisnisnya. Tapi kalau ilmu tanah kerja juga di bank kan kita juga bingung juga kan. Udah lari dari jurusan. Iya, tetapi kan kalau di dunia kerja itu yang mata kuliah dasar biasanya yang sering dipakai. Mata kuliah dasar itu mengenai kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Pancasila, baru mata kuliah fakultas misalnya statistik, ilmu alam gitu. Jadi ketika dia masuk mungkin di perbankan, dia bisa pakai ilmu statistik dia itu. Atau matematika dasar dia itu.
Berarti tetap ada sangkut paut Ada Prof ya, sangkut walaupun pautnya. sedikit. Sedikit ya. Oke Prof, melihat pendidikan di Sumatera Utara ini Prof, Iya. apa yang menjadi permasalahan untuk masyarakatnya menurut Prof? Iya, pertama ada sebagian masyarakat itu Mm-mm. menganggap bahwa kuliah itu hanya untuk dapat ijazah, dan kita Benar Prof. berusaha bahwa yang paling penting itu adalah pengalaman belajar di perguruan tinggi dan pengalaman magang di dunia usaha, dunia industri. Mm-mm. Kan kalau SMA itu kan belajar yang dasar-dasar, misalnya mahasiswa yang akuntansi itu kan beda dong dengan anak SMA yang belajar akuntansi dasar yang jurusan IPS, itu pasti beda. Dan pola pikirnya juga beda. Benar. Jadi kalau siswa itu kan guru itu Mm-mm. kalau tidak datang dia mengajar, muridnya langsung pulang. Kalau Kebanyakan seperti itu Prof. Iya, mahasiswa kan beda. Kalau dosennya nggak datang, itu bisa dia ke perpustakaan, bisa diskusi dengan temannya di KP, bagaimana soal-soal itu dibahas kan gitu. Dan juga tanggung jawab mahasiswa itu kan mengerjakan tugas kelompok itu sering sekali ditugaskan oleh dosen. Beda dengan di SMA, ketika masuk SMA, gurunya nyalin di depan, lalu disalin semua. Dan soal-soal itu pun dikasih oleh gurunya kepada siswa. Sebetulnya di belakang sudah ada jawabannya, kunci jawabannya, tinggal pindahkan aja kan gitu. Nah, itu yang aneh memang di buku SMA itu. Ada pertanyaan di Dan depan, sekaligus ada ada jawabannya. jawabannya di halaman belakang kan. Belakangnya benar Prof. Nah, kalau kita kuliah kan tidak, kita diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan, Mm-mm. lalu hasilnya kan karya ilmiah. Bukan jawaban seperti di SMA tadi, itu bedanya jauh sekali bedanya. Berarti memang pendidikan sampai tingkat kuliah ini sangat Iya, diperlukan ya Prof ya. sangat diperlukan. Dan kita sebetulnya di Asia Tenggara ini jumlah sarjana atau diploma 3 itu masih sangat kecil. Oh, Kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Filipina, kalah dengan Thailand. Jadi kalau sensus penduduk itu yang tamat diploma 3 dan S1 itu kita jauh kalah. tapi apakah ada sosialisasi yang dilakukan LDikti Prof? Semua kita bersosialisasi ke kabupaten kota untuk memohon kepada kepala wilayah untuk mendorong masyarakatnya untuk berkuliah. Tapi kan selalu masalah klasik biaya. Itu dia Prof. Iya, makanya dengan ada KIP itu, SPP kita bayar, kemudian uang saku 900 per bulan, per 6 bulan sekali. Itu pun sebetulnya nggak cukup, karena biaya kos, buku, keperluan, laptop, segala macam kan harus ditanggung orang tua juga kan. Adakah solusi Prof untuk itu? Nah, itu solusi yang berat, karena itu di bidang ekonomi, bukan bidang pendidikan kan gitu. Iya, jadi Menteri Perekonomian lah yang memikirkan bagaimana dan kepala daerahnya gitu. Oke, Prof boleh dikasih closing statement-nya untuk tidak terasa karena waktu kita sudah Ya, habis. baik, iya. Mm-mm. Pertama bahwa pendidikan tinggi itu akan mentransformasi pemikiran mahasiswa, walaupun dia diploma 3 itu sebetulnya ada pengaruhnya kepada dia, kepada anaknya, kepada cucunya nanti ke depan. Karena diploma 3 atau S1 itu sudah memberikan berpikir kritis, bisa menyelesaikan masalah gitu. Dan itu berbeda dengan tamat SMA. Itu bedanya. Oke, terima kasih Prof karena Ya, sudah menyempatkan sama-sama. waktu untuk hadir di Sama-sama, podcast ya. Mau Tahu Aja. Sehat selalu Prof dan Sobat Mister. Itu dia tadi perbincangan kita dengan Kepala LLDikti Wilayah 1 Sumatera Utara. Dan banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita dapatkan, dan pastinya pendidikan itu sangat penting ya Prof ya. Jadi Sobat Mister, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, di episode-episode selanjutnya. Tetap kepo, tetap tahu. See ya! Mau tahu? Mau tahu aja.